Selamat sore, Frater. Selamat sore. Kami dari mahasiswi Universitas Katolik Soekarno ingin mewawancarai Frater mengenai penerapan literasi sains yang ada di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang. Baiklah, Frater, apakah Frater bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, kita langsung saja ya, Frater, pada pertanyaan yang pertama. Di sini kami mengajukan 7 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama sendiri itu yaitu apakah di sekolah ini, di seminar ini sudah menerapkan kegiatan literasi? Berkaitan dengan kegiatan literasi di seminari, setiap hari Minggu di Seminari Menengah Santo Paulus Palembang itu sudah mengajak para seminaris untuk menekuni, menggeluti kegiatan literasi. Mengapa para seminaris diajak untuk menekuni, menggeluti literasi? Karena kami merasa dari para staf di seminari ini, budaya membaca untuk orang muda ini kan kebanyakan kurang karena berbagai macam kemajuan teknologi. Jadi lebih banyak atau lebih nyaman itu sekarang menggunakan HP dan lain sebagainya begitu kan. Nah, buku-buku yang sudah ada itu tidak ditekuni. Nah, kebetulan memang di seminari itu diajak untuk menekuni literasi agar budaya membaca bagi para seminaris itu tumbuh, agar nantinya ketika mereka lulus dari sini atau sudah memasuki masa perkuliahan mereka memiliki kebiasaan untuk membaca begitu. Kita lanjut pertanyaan kedua ya, Frater. Nah, kan di seminar ini sudah menekuni kegiatan literasi. Nah, berhubung kami bertiga ini dapat tugasnya itu adalah literasi sains. Jadi, bagaimanakah di sekolah ini dalam penerapan literasi sains? Berkaitan dengan literasi sains. Literasi sains itu kan membaca, kemudian bagaimana kita mewujudkan apa yang kita baca itu dalam kehidupan sehari-hari, begitu kan. Nah, kalau saya melihat begitu dari antara para seminaris tentu membacanya itu berkaitan dengan moralitas atau berkaitan dengan Kristianitas. Artinya sesuatu yang memang berhubungan tentang kekatolikan, karena bacaan yang kami ajak juga itu bacaan yang berkaitan dengan katolisitas. Maka dalam perwujudannya itu tentu apa yang mereka baca gitu ya, apa yang mereka baca dari bacaan yang mereka baca itu mereka mewujudkannya dalam kehidupan bersama di seminari. Misalnya mereka membaca berkaitan dengan moralitas Santo Agustinus begitu ya misalnya. Nah, bagaimana moralitas yang diajarkan, apa yang mereka baca berkaitan dengan moralitas Santo Agustinus itu dapat mereka wujudkan di seminari dalam pertemanan mereka sehari-hari, bagaimana mereka konflik, kemudian memanajemen konflik itu, karena untuk konflik itu juga perlu keberanian dalam diri seseorang, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menyelesaikan memanajemen konflik itu dengan baik, dan disitulah kita perlu belajar. Ya, selain itu juga memang dalam kegiatan di sekolah begitu, saya melihat juga guru-guru yang mengajar di seminari juga sudah menerapkannya. Misalnya mengajarkan tentang pendidikan kewirausahaan gitu ya. Bagaimana mereka diajarkan kewirausahaan dan menerapkannya. Misalnya membuat telur asin atau membuat bagaimana memproduksi batik yang dari kain polos menjadi batik yang jumputan itu, atau bagaimana kain-kain yang tidak berguna menjadi berguna. Kan tentu ada pemahaman yang perlu mereka pelajari dulu, tentu seperti itu, sehingga dalam prakteknya bagaimana kewirausahaan itu dapat berjalan. Itu kalau dari segi yang di sekolah. Tetapi kalau dari kami sendiri, formator seminari, itu mengusahakannya dengan membaca, kemudian menerapkannya dalam pertemanan, persaudaraan, persahabatan dengan
sama seminaris, sikap saling tolong menolong, sikap untuk mau membantu dengan rendah hati, mau meminta bantuan kepada orang lain, begitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada bagaimana sih penerapan tahap pembiasaan literasi sains di seminar? Ya, untuk taraf kebiasaan gitu ya, tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk menanamkan atau untuk mendidik karakter seseorang itu tidak mudah. Lebih mudah untuk memberikan pengetahuan kepada seseorang dibandingkan membentuk karakter. Makanya di seminar ini juga menanamkan kebiasaan baik apapun itu, khususnya kalau dalam konteks ini literasi sains itu tentu tidak mudah. Maka salah satu caranya adalah kami berikan waktu untuk membaca literasi yang sudah ada, begitu. Kemudian selain membaca juga kami memberikan keleluasaan, kelonggaran bagaimana para seminaris itu mau mengekspresikan dirinya. Tentu mengekspresikan dirinya bukan dengan kebebasan sebebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya apa yang mereka lakukan itu juga bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri maupun dalam kehidupan bersama. Dan dari situ harapannya kebiasaan itu juga ada dalam diri mereka. Dan memang untuk membuat atau memberikan kebiasaan itu menurut saya dilakukan dengan cara pemaksaan. Artinya bagaimana para seminaris dipaksa untuk membaca. Kalau nggak membaca akan ada dampak yang lainnya. Artinya akan ada hukuman yang diberikan gitu. Kemudian selain itu juga tentu juga terarah juga begitu ya, tidak dengan semena-mena bagaimana para seminaris melakukannya dengan sebebas-bebasnya. Selain itu juga kami mengundang orang-orang yang dapat kami katakan mampu untuk mengajarkan, dan bagaimana orang itu juga mengajak para seminaris untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dari kami sendiri, kami juga mengundang orang yang lebih berkompeten untuk bisa memberikan cakrawala yang lebih luas betapa pentingnya literasi sains itu dalam kehidupan kita zaman sekarang gitu. Lalu bagaimana penerapan tahap pengembangan literasi sains di seminar? Untuk tahap pengembangannya ya itu tadi, mengundang orang agar tidak hanya yang diajarkan itu dari yang kami saja begitu, tetapi juga secara lebih luas mengundang orang dari Jakarta, seperti halnya memberikan pemahaman tentang musik liturgi, kemudian menerapkan bagaimana bahwa musik itu dapat dilatih dari tidak bisa menyanyi menjadi bisa menyanyi gitu. Mengundang orang itu kami, mengundang orang dari Jakarta untuk melatih para seminaris, kemudian nanti melatih leader-leadernya itu, dan leader-leadernya itu bisa melatih para seminaris yang lainnya. Memang ini sudah mencakup lebih luas lagi berkaitan dengan literasi sains itu. Jadi bukan hanya membaca, tetapi juga mengundang orang untuk melatihnya, sehingga mereka mendapatkan informasi bukan hanya dengan membaca, tetapi juga dari semacam, kalau dalam perkuliahan itu seminar begitu. Jadi dari seminar itu dikasih pemahaman, dilatih selama 3 hari begitu. Ada materi, ada latihan juga begitu. Baik, selanjutnya bagaimana
tahap pembelajaran literasi sains di sini. literasi sains, tahap pembelajarannya. Nah yang ini yang mirip-mirip sebenarnya pertanyaannya itu ya dengan yang lainnya. Dalam tahap pembelajaran itu seperti yang ada dalam definisinya begitu. Jadi membaca, setelah membaca mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memang apa yang mereka baca juga belum tentu dapat diwujudkan. Apa yang mereka latih belum tentu dapat dengan mudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya kalau dalam kebersamaan begitu ya, ada yang namanya membaca bersama teks yang ada begitu, kemudian pada akhirnya dibahas yang berujung pada aksi konkret begitu ya, aksi konkret bersama. Memang dalam kebersamaan menjalankannya, tetapi tentu juga dalam kesendirian, ketika sendiri seorang diri begitu, apakah yang telah mereka latih selama membaca bersama itu juga sudah menjadi kebiasaan atau belum. Misalnya tentang ekologi, bahwa keprihatinan bumi sekarang itu menjadi keprihatinan bersama, maka aksinya itu membersihkan lingkungan seperti itu. Atau aksinya itu ketika menemukan sampah itu mengambil dan meletakkannya ke tempat atau ke kotak sampah. Itu aksi bersama. Selang seminggu kemudian, apakah itu menjadi kebiasaan atau tidak, kan keputusan pribadi juga gitu. Tetapi pada intinya kami telah memberikan sarana, memberikan fasilitas bagaimana itu semua dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendewasaan itu juga perlu dari sisi para seminarisnya, karena bukan hanya dari kami sendiri yang menuntut, tapi juga kesadaran dari para seminaris bahwa ini penting bagi diriku, bahwa ini penting bagi kehidupan bersama. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja nih hambatan dalam penerapan literasi sains di sini? Ya, kalau hambatan pasti ada begitu ya. Karena dalam setiap menerapkan atau membentuk, membina karakter seseorang itu tidak mudah. Kalau kita mengharapkan dalam waktu singkat, tentu tidak mungkin. Tetapi juga perlu diingatkan secara terus-menerus untuk para seminaris, atau mengajak para seminaris untuk giat membaca dan mewujudkan apa yang mereka baca itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan hambatan yang utama dari literasi sains ini adalah kesadaran bahwa ini penting bagi diriku. Jadi para seminaris itu kurang menyadari bahwa ini penting bagi diriku, bagi sesamaku, dan bagi masa depanku. Sehingga karena kurangnya kesadaran itulah para seminaris mungkin agak mengabaikan bahwa ini penting bagi diriku. Dan kadang-kadang kan mereka melakukannya secara terpaksa begitu ya, kurang melihat nilai di balik itu semua, sehingga melihat nilai di balik apa yang mereka lakukan itu juga menjadi tantangan tersendiri, karena nggak dengan mudah bisa melihat nilai yang positif gitu ya ketika anak tidak datang kegiatan literasi gitu ya. Terus kenapa kamu nggak datang gitu? Karena saya masih melakukan yang lebih penting, ada yang lebih penting gitu. Padahal tadinya tidur begitu kan, karena kan dari jam istirahat sampai jam literasi itu kan ada waktu pribadi begitu. Nah sehingga kesadaran itulah yang menjadi
utama dan melihat nilai secara positif di balik apa yang mereka lakukan itu juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan, dalam menerapkan literasi sains itu dalam kehidupan yang ada di seminari. Itu. Oke, baik, pertanyaan terakhir tadi kan kita sudah melihat jawaban dari materi tentang hambatannya. Nah, dari hambatan tersebut ada tidak solusi dalam literasi sains? Solusi. Berkaitan dengan solusinya ya. Kalau solusinya tentu kami mengingatkan terus menerus begitu ya, karena namanya juga orang muda tentu harus diingatkan secara terus menerus sampai mereka menyadari bahwa itu penting. Selain itu juga kami di antara para staf seminar itu juga bekerja sama begitu kan, bekerja sama bagaimana para seminaris ini bisa memiliki kebiasaan membaca begitu. Misalnya kami mempunyai buku bacaan begitu ya, kami mempunyai buku bacaan, kami berikan kepada para seminaris di waktu kosong, di waktu luang atau di waktu libur sekolah untuk mengisi waktu libur sekolah dengan tidak hanya main-main tetapi juga ada yang lebih berguna begitu. Kami memberikan buku dan kami meminta pertanggungjawabannya itu dengan cara menulis, mereview apa yang mereka baca itu dan makna apa yang bisa diambil dan bagaimana cara aku mewujudkannya begitu. Semacam refleksi juga, jadi ada ringkasan tulisan dari buku itu, kemudian refleksinya apa begitu. Jadi kami juga bekerjasama ketika ada waktu kosong atau waktu luang ketika seminar itu memang ada waktu tersendiri, tetapi ada waktu-waktu khusus begitu tambahan ketika memang beberapa para seminaris itu juga libur sekolah atau juga dalam sekali kesempatan kami mengajak para seminaris untuk mewajibkan mengunjungi perpustakaan dan melaporkannya apa yang sudah dibacanya, terus menuliskan isi ringkasannya bacaan itu begitu. Karena memang kami merasa dengan menulis itu kita mengingat dua kali begitu. Jadi dosen itu kan misalnya dosen itu menjelaskan, terus kita mencatat semua yang ditulis. Itu tanpa sadar terekam juga dalam pikiran kita. Beda halnya ketika dosen itu sudah memberikan materi begitu saja, kemudian tidak direview ulang para mahasiswa-mahasiswinya begitu kan. Mungkin ada yang kemampuannya lebih bisa menjawab pertanyaan, tapi kalau memang tidak itu kan, nah itu harus dicari bagaimana agar mahasiswa-mahasiswanya itu dapat mereview, membaca dan menjawab pertanyaan itu. Ya kurang lebih seperti di dalam dunia pendidikan lainnya sih. Begitu. Oke, segitu dulu pertanyaannya. Dan terima kasih atas kesempatan kita kali ini melakukan wawancara. Makasih Frater untuk waktunya hari ini, kami boleh berbagi sharing tentang pengalaman, terutama literasi yang diterapkan di Seminari Santo Paulus Palembang ini. Oke, semoga info yang kami dapatkan hari ini bisa kami kembangkan, bisa kami gunakan dengan baik untuk mengisi tugas akhir kami. Terima kasih Frater. Sama-sama, semoga dapat selesai Amin. dan berpenilaian.